Hai, ketemu lagi. Ini kayaknya si dejavu gitu ya. Dengan bintang tamu ini dejavu banget. Karena kenapa? Orangnya sama. Jadi dia itu dihadirkan dulu karena prestasinya. Dan lagi-lagi, gue harus ngundang lagi karena prestasinya. Kalau dulu duta pelajar, sekarang duta kampus Stikes Dharma Husada Bandung 2022. Dengan Diana. Aduh, memang kita berjodoh kayaknya. Sama-sama orang Ciamis tahu. Apa kabar Diana? Alhamdulillah baik. Kamu mimpi nggak sih jadi duta kampus? Iya sih, Wip. Kayaknya mimpi ya. Kayaknya dejavu ya. Iya. Kita ketemu lagi. Kemarin duta pelajar. Sekarang Purna kemarin ya. Kemudian sekarang jadi duta kampus. Perasaan kamu apa yang kamu rasain sekarang sih jadi duta kampus? Bangga sih, terharu juga. Terharu juga. Langsung nelpon ke Ciamis. Enggak. Tapi orang tua pasti tahu dong. Orang tua tahu. Dan gimana respon mereka? Terharu mereka. Bahagia juga katanya. Gak nyangka aja gitu. Terpilih, Iya, gitu kan. Sebagai duta kampus. Sebetulnya Diana itu niat enggak sih di awal jadi duta kampus atau kecelakaan? Enggak juga? Atau gimana? Karena niat. Dari awal niat? Iya. Jadi mempersiapkan diri, Iya. kemudian ya istilah total lah gitu. Dan alhamdulillah sekarang terpilih. Jadi duta kampus. Kemudian kiat-kiatnya apa dulu nih biar sobat-sobat EHB tahu kok bisa gitu kan? Kemarin baru aja diundang. Kita baru berapa minggu loh nggak ketemu ya. Kita ketemu lagi hari ini. Apa kiat-kiatnya sih? Sehingga kamu bisa jadi banyak loh yang katakanlah kandidat yang kalau mereka mau itu 300 orang tuh. Tapi mereka kan memutuskan sebagian besar nggak ikut. Karena mungkin tanda kutip takut kalah atau takut ini gitu. Kalau Diana apa sih kiat-kiatnya sehingga kamu bisa jadi terpilih jadi duta kampus apa coba? Karena kan saya memang suka sama dunia pageant ya. Tentang perdutaan gitu. Terus niat aja gitu, kayaknya tertarik nih ikut duta kampus. Terus saya mempersiapkan diri, mental, bakat, semuanya sampai akhirnya kemarin di grand final, alhamdulillah terpilih. Oh, prosesnya berapa lama sih jadi duta kampus? Prosesnya dari mulai mungkin pendaftaran, karantina 1, 2, 3 sampai 5 kalau nggak salah ya? 3. Sampai 3 minggu karantina, baru grand final. Ya. Itu prosesnya berapa lama sih? Dari mulai pemilihan? Dari mulai pendaftaran kayaknya 2 bulan. 2 bulanan. Ada persiapan khusus nggak Diana untuk jadi duta? Persiapan yang paling niat ya. Bakat. Ya. Oke. Mental, terus kayak materi, pengetahuan gitu. Kan ada sesi unjuk kabisa kalau nggak salah? Iya, itu bakat. Diana apa tuh? Runway. Runway itu kayak catwalk, tapi aku ada di sela-selanya itu ada tariannya. Ada tariannya. Iya. Kalau dulu kan saya kalau nggak salah nih waktu jadi duta pelajar jadi apa? Public speaking ya? Iya, dongeng. Dongeng. Kalau sekarang runway. Iya. Jadi runway itu kita jalan. Catwalk, cepat. Enggak. Biasa catwalk, jalan. Kayak catwalk pagelaran ini. Fashion. Kebaya. Pagelaran kebaya. Iya. Kayak misalnya mungkin Paris Fashion Week gitu. Iya. Oh, kamu jalan kenceng. Terus kemudian? Terus di sela-sela itu ada tariannya. Tarian apa? Tarian adat Jaipong gitu. Oh, jadi mungkin kamu berarti pakai baju Jaipong juga dong? Baju baju adat Bali. Baju adat Bali, kemudian jalan. Iya. Dan tiba-tiba kamu nari Bali. Enggak, bukan nari Bali, nari Jaipong. Jadi aku kombinasi. Oh, kompilasi ya, kompilasi budaya dengan ini gitu. Akulturasi budaya mungkin ya, perpaduan budaya. Oke. Terus
menurut kamu sih apa modal utama Diana jadi duta kampus itu menurut Diana apa sih gitu? Coba. Apakah hanya keyakinan aja, kemudian juga persiapan mental yang kuat atau apa sih, ada nggak? Ada. Apa tuh? Doa orang tua. Sampai cuci kaki orang tua nggak? Enggak sih, cuma setiap aku mulai kegiatan kayak karantina, kayak nelfon mama dulu, mama doain ya gitu. Wow. Jadi sobat-sobat DHB, kalau kamu misalnya deketin Diana harus izin orang tuanya. Biar didoain, biar jadi juga. Oke, sekarang kamu menjadi duta kampus 2022. Kamu tahu nggak tugasnya apa aja sih duta kampus itu? Duta kampus pastinya nge-branding kampus ya, sebagai promotor kampus. Terus dapat menginspirasi mahasiswa-mahasiswinya dalam kombinasi 3B, yaitu beauty, behavior, and brain. Wais, mantap. Terus program kerja Diana apa aja nih sampai ya selama tahun 2002 lah, selama menjabat tentunya apa aja? Coba duta apa ininya? Kalau saya sendiri mau membuat kayak konten edukasi ke mahasiswa-mahasiswi, terus seminar, terus saya ada program yaitu namanya CYPB. Apa tuh? Singkatan dari Create Your Personal Branding, di mana aku ingin mahasiswa-mahasiswi DHB itu mementingkan personal branding karena banyak sekali benefit serta profitnya. Serta nanti mahasiswa dapat mengaktualisasi diri sehingga dapat menaikkan citra kampus. Oke. Karena sekarang anak-anak sekarang kan banyaknya rebahan ya. Iya. Jadi bangun, tidur lagi. Jadi mau kayak mahasiswa DHB ini aktif gitu. Oke. Jadi mungkin tidak hanya dia intelek saja, tapi juga secara penampilan juga dia ya keren lah gitu ya. Masa anak kuliahan kulehe, bener nggak? Terus juga ada nggak PR yang menurut Diana sekarang yang pertama kali ingin kamu lakuin apa nih gitu kan? Sosialisasi dulu atau apa dulu hal gitu, apa nih yang pingin pertama, bukan PR ya, program pertama yang ingin dilakukan apa? Bakti sosial di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ya, karena ini jadi bakti sosial gitu ya. Jadi sobat-sobat DAB ini direkam lagi bulan Ramadan nih. cuman kita posting setelah Ramadan gitu kan. Karena program Ramadan ini kencang banget. Oke. Kemudian setelah baksos apa lagi? Jadi mungkin menumbuhkan jiwa-jiwa sosial kan di teman-teman. Setelah itu apa? Fokus ke edukasi atau seminar, kayak bikin konten-konten edukasi gitu. Rencananya ngebangun, berarti punya channel sendiri atau? Iya. YouTube atau YouTube, TikTok. Kalau Instagram kan udah ada ya? Iya, sosial media pokoknya. Semua sosial media memang dan itu tidak hanya Diana aja sebagai duta kampus mungkin ya? Iya. Tapi juga teman-teman yang lain. Jadi duta-duta yang kategori-kategori yang lain ya? Iya. Oke. Personal branding itu yang paling ini apakah hanya pakaian aja atau mungkin dia cara berinteraksi atau apa yang ingin dititik beratkan sama Diana apa sih? Kalau aku kayak mahasiswa tuh pengen dia tuh cari hard skill yang lain. Kayak misalnya kemarin ya di program studi S1 kebidanan. Itu kan latihan angklung ya, Pak. Nah, itu termasuk dari personal branding kita gitu. Atau mahasiswa tuh aktif di organisasi, di komunitas yang positif, kayak gitu. Kalau saya sih gini, banyak loh teman-teman Diana yang punya potensi besar banget gitu ya, yang mereka juga di luar aktualisasinya luar biasa. Tapi kan suka aneh gitu, kenapa hanya beberapa orang, bergelintir orang yang mau aktif gitu ya di sini. Mungkin Diana bisa menginspirasi mereka juga ya. Ayo aktif gitu ya. Menurut Diana apa sih permasalahan teman-teman pada malas gitu aktif, apa sih? Permasalahannya pasti karena mereka kurang berani keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman, takut dikritik juga, insecure ya gitu ya. Terus overthinking juga, takut diomongin, takut hater, takut segala macam gitu. Diana siap nggak dengan kayak gitu, diomongin lah, ya
barangkali mungkin yang nggak suka kan, wah sok cantik gitu. Siapa nggak kayak gitu? Ya setiap manusia ya siapa-siapa aja sih, pasti ada head comment gitu. Pasti ada sih. Jadi itu bagian dari konsekuensi ya gitu, pasti kalau ada yang suka pasti juga ada yang katakanlah kurang suka gitu ya. Terus sekarang kan kemarin ingat banget tuh di Duta Pelajar ya, lebih fokus jadi pigeon nih sekarang. Ternyata jadi itu duta kampus kayaknya dream come true gitu ya. Itu belum setahun loh, gitu ya nggak? Bener loh teman-teman, sobat-sobat DAB, kayaknya kalau kamu punya impian, kalau memang divibrasikan, divisualisasikan, ini kenyataan loh Diana. Ini kita podcast beberapa minggu yang lalu ya sebagai duta pelajar ya, Purna gitu, karena dulu kan bukan pelajar lagi sekarang gitu ya. Diana punya keinginan untuk mengembangkan karyanya, ternyata sekarang bener jadi duta kampus dong gitu kan. Jadi kayaknya ini bener nggak gitu. Ini sampai bela-belain ganti setting dong. Biar kamu nggak bosan. Ini beda. Ini Diana yang sudah berbeda. Ada nggak yang perubahan? Menurut Diana ada nggak perubahan selama di DHB kemudian jadi duta kampus? Ada nggak? Jadi lebih banyak, jadi banyak beban gini gitu kan? Jadi banyak yang menyorot gitu kan? Jadi nggak nyaman. Misalnya ada nggak kayak gitu? Perasaan-perasaan gitu? Ada sih, kayak wah ini amanah besar ini, aku harus benar-benar kayak bisa mengimplementasikan. Mengimplementasikan. Ya. Jadi kamu kayaknya masih demam ini ya? Iya. Demam juara. Dan tentunya nanti juga ke teman-teman, nanti juga ada mahasiswa baru, makin membranding DHB secara keseluruhan ya. Di rumah ada yang berubah nggak? Di lingkungan, di temen gitu? Berubah. Ya mungkin temen jadi beda. Enggak sih. Sama-sama aja. Kalau temen selalu dukung gitu. Support semua, baik di kampus atau teman-teman yang di luar, di eksternal kampus gitu ya. Iya. Dan respon keluarga, tidak hanya ibu, kalau ayah dan ibu oke lah gitu kan. Keluarga, respon ya baik semua. Ada surprise nggak dari sahabat, dari siapa gitu? Ada. Perlu saya tanyakan? Jangan. Jadi ada surprise. Oke, ini step kedua, katakanlah step kedua gitu ya. Udah nih Diana capek. Step berikutnya apa sih yang ingin kamu capai? Paling kayak masih ajang pigeon lagi sih. Kalau misalnya udah lengser. Yang di luar gitu ya? Iya. Jadi kan banyak juga perlombaan-perlombaan di luar ya. Iya. Kalau kemarin kan sempat duta putra-putri pendidikan. Putra-putri pendidikan ya, yang duta kemarin, yang Moka kemarin yang jadi ini gitu ya. Kemudian kalau dalam segi akademis sendiri ada ingin yang target nggak? IPK pengen selalu 4 misalnya atau apa? Ada pasti. Jadi sekarang fokus kuliah sama pigeon. Iya. Jadi nggak ada pacaran. Kayaknya enggak deh. Karena nggak bisa, orang itu multi talent. Nggak bisa, dia berpikir 3 hal, 2 aja cukup juga liar gitu kan. Mikirin kuliah, mikirin sekarang karir dong. Berarti kan Diana itu suka nggak suka, mau nggak mau kan harus memegang amanah ini ya, berkarir gitu. Jadi kayaknya nggak ada waktu nih buat pacar. Maybe. Ada nggak? Orang tua nggak boleh pacaran gitu ya? Enggak sih kalau orang tua. Sok-sok aja. Iya. Selama itu tidak mengganggu kuliah, support juga Diana juga gitu. Kalau Diana sendiri sekarang memandang prospek kehidupan ke depan, apakah ini karir dulu? Karir berarti inilah, angkatlah duta pigeon atau aktualisasi gitu ya. Kemudian kerjaan, mungkin nanti lulus kuliah, sempat kan kemarin cita-citanya pengen buat kalau nggak seklinik atau apa gitu ya. Iya. Gitu kan, itu berarti kan kerjaan. Atau nikah dulu, yang mau mana dulu, karir dulu, kerjaan. Karir sama kerjaan mungkin ya. Iya. Kalau nikah nggak, nanti dulu lah. Iya.
Ya capai dulu 2 hal. Kalau saya sering ngomong kan capai dulu 2 hal. Aktualisasi dulu, kemudian berbakti dulu sama orang tua, banggain orang tua, baru nikah ya gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Jadi kalau kamu lagi deket sama Diana, sabar-sabar aja. Nunggu 10 tahun ya. Sekarang saya berapa sih? 20, sekarang 17. Enggak, 18 tahun. Target nikah usia berapa? Target. Oh, target. 25, 26, 27, 28. 24 kayaknya. 24. Jadi kamu ya harus siap menunggu. Ternyata usia 24, 25. Kalau nanti saya pengaruhin bisa jadi 27. Jadi kamu kejar karir dulu dong, pekerjaan dulu. Karena kita sempat ngobrol juga ya. Capai dulu 2 hal baru baru kamu nikah, bukan kita nikah. Kok kita sih? Aktualisasi dulu, capai dulu cita-cita Diana, kemudian juga banggakan orang tua, baru deh mikir nikah gitu ya. Oke, terakhir nih pesan-pesan dari Diana apa nih buat sobat-sobat DHB sehingga kamu secepat ini, cepet loh gitu. Ternyata memang kalau kita punya impian, punya keinginan kalau kuat, kemudian yang utamanya adalah kerja keras, ternyata ini loh, ini loh bukti nyata apa? Coba. Tidak ada yang sempurna, tetapi semua orang berhak menjadi yang sempurna. Jadi kita itu punya bakat masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kita harus mengeluarkan bakat itu, menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita bisa. Jangan sampai kita hanya berdiam diri saja, karena kalau menurut saya kita itu perlu untuk mengaktualisasi diri supaya kita dikenal banyak orang, supaya kita mendapat pengalaman yang banyak. Tentunya untuk kehidupan di dunia nyata juga, di dunia kerja juga kita dapat pengalaman-pengalaman yang cukup luas gitu. Jadi ini kayaknya kita dejavu juga. Kalau saya ingat-ingat kita podcast pertama sebagai duta pelajar, kalau kamu punya keinginan, aktualisasikan, bekerja keras dan jangan malu untuk memperlihatkan pada orang gitu ya. Dan ini kenyataannya Diana. Ini keren banget dan saya bangga dong sebagai orang Ciamis. Sama-sama orang Ciamis, tapi itu deket dong Rancah ke Cileungsir itu deket pisan. Deket banget gitu kan. Dan dia cantik banget tau. Kalau seandainya gue bukan dosen, mungkin di skill, tapi tidak. Allah takdirkan. Kita bertemu di sini sebagai mahasiswa dan dosen. Kecantikan kamu luar biasa, tidak hanya luar tapi dalamnya juga. Wow, Diana, salam buat orang tua yang melahirkan seorang bidadari yang sangat cantik dan luar biasa aktual. Bersyukurlah menjadi orang tuanya Diana, dan saya bersyukur menjadi tetangganya dia. Saya bersyukur jadi tetangganya aja deh, gitu kan. Dan mudah-mudahan semua cita-cita kamu juga tercapai. Ini nyata banget ya, kita beberapa minggu duta pelajar, sekarang duta kampus. Saya tunggu dong karya-karyanya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya dengan banyak prestasi Diana yang berikutnya. Itu aja sobat-sobat DHB, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah.